Hello everyone, di video kali ini Mama Riz akan membuat jajanan tradisional yang sangat legit dan gurih, yaitu kue gandas turi. Hanya dengan menggunakan tepung beras dan kacang hijau, teman-teman dapat membuat camilan yang sangat enak ini. Cara membuatnya pun sangatlah mudah. Untuk bahan-bahannya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui cara membuatnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Riz makin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, let's watch the steps of making this traditional cake completely. And here we go. Pertama-tama siapkan untuk bahan larutan ada 250 ml santan dengan kekentalan sedang. Di sini saya menggunakan satu bungkus santan instan setara 65 ml ditambahkan air hingga mencapai 250 ml. Selanjutnya 40 gram terigu protein rendah dan setengah sendok teh garam. Kemudian 130 gram tepung beras. Dan yang terakhir setengah sendok teh vanili. Kemudian siapkan untuk bahan isian ada 85 gram gula merah. Ini saya iris tipis agar mudah larut ketika dimasak nantinya. Selain itu siapkan 130 ml santan kental. Saya pakai 2 bungkus santan instan. Kalau mau pakai santan peras juga tidak apa-apa ya. Setengah sendok teh garam. 70 gram gula pasir. Nah, dan yang terakhir siapkan 300 gram kacang hijau. Ini sudah saya rendam selama 5 jam sebelumnya. Lalu saya cuci bersih. Fungsi direndam terlebih dahulu sebelum digunakan adalah agar tekstur dari kacang hijaunya cepat empuk ya teman-teman. Kemudian pindahkan kacang hijau ini ke dalam loyang. Jika sudah, lalu kukus kacang hijaunya selama kurang lebih 45 menit hingga benar-benar empuk. Setelah 45 menit, teman-teman boleh mengetes apakah kacang hijaunya sudah empuk atau belum. Di sini saya ambil beberapa biji, kemudian saya tekan-tekan seperti ini. Jika dirasa sudah empuk, matikan api kompornya, lalu sisihkan. Kalau dirasa masih ada biji yang teksturnya keras, boleh dilanjutkan mengukus kembali hingga benar-benar empuk. Kemudian langkah selanjutnya, haluskan kacang hijau yang telah selesai dikukus dengan menggunakan blender ataupun chopper. Jangan lupa untuk menambahkan gula merah, gula pasir garam, santan kental, dan vanili. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Jika blendernya tidak muat satu kali penghalusan, boleh dibagi menjadi 2. Setelah sudah selesai dihaluskan seluruhnya, lalu ini saya pindahkan ke wadah lain yang lebih besar. Kemudian ini akan saya pindahkan ke dalam teflon dan dimasak hingga kandungan airnya berkurang tanpa menambahkan sedikit pun minyak ataupun margarin ya teman-teman. Jangan lupa diaduk secara terus-menerus agar tidak lengket. Gunakan api kompor cenderung kecil saja. Jika dirasa tekstur kacang hijaunya sudah tidak lembek lagi, matikan api kompornya, lalu sisihkan. Nah, kurang lebih teksturnya setelah dimasak tadi menjadi seperti ini ya teman-teman. Dalam kondisi masih hangat-hangat kuku, ambil kacang hijaunya dengan takaran 1 sendok makan atau secukupnya sesuai selera saja. Lalu bentuk membulat dengan menekan pelan seperti ini yang saya lakukan di video ya. Dengan cara yang sama, selesaikan berulang hingga semua adonan habis. Fungsi membentuk dalam kondisi adonan masih hangat adalah agar mudah ditekan-tekan dan dibentuk.
Selain itu, agar adonan tidak rentan retak. Wow, ini jadinya banyak banget ya. Lanjut. Setelah itu, kita akan membuat adonan celupannya. Masukkan santan dengan kekentalan sedang ke dalam wadah kosong. Kemudian, tambahkan tepung beras. Masukkan secara bertahap agar mudah larut. Kemudian, aduk-aduk sebentar. Lanjut, masukkan terigu protein rendah dan garam. Kemudian, aduk-aduk kembali. Jangan lupa tambahkan vanili agar aromanya makin sedap. Jika tidak ada vanili cair, boleh pakai yang bubuk. Aduk-aduk hingga tekstur adonannya mengental dan merata seperti ini. Langkah selanjutnya, celupkan adonan kacang hijau yang telah kita bentuk sebelumnya ke dalam larutan tepung beras. Kemudian, goreng adonan dengan minyak yang sudah benar-benar panas di atas api kompor dengan tekanan cenderung sedang. Oh ya, jangan lupa untuk membalik adonan agar kedua sisinya matang secara merata. Lakukan berulang hingga semua adonan selesai digoreng. Jika sudah matang, segera tiriskan. Kue gandasturi siap untuk disajikan. Voila, kue gandasturinya sudah matang. Jadinya sebanyak ini. Tentu sangat cocok untuk dijadikan camilan keluarga. Disandingkan dengan secangkir kopi ataupun teh hangat. Disajikan sambil bercengkrama bersama. Wah, sedapnya. Yakin nih nggak mau mencoba membuatnya juga di rumah? Tuh ya, dapat dilihat teksturnya nggak retak dan pecah sama sekali. Adonan tepungnya juga menempel sempurna, teksturnya crunchy dan tidak bergerindil. Ketika dibelah seperti ini, dapat terlihat bahwa tekstur kacang hijau di bagian dalamnya pun juga padat dan nggak ambyar kemana-mana. Meskipun tanpa menggunakan minyak dan margarin sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak, legit, dan lembut banget. Perpaduan yang lezat antara tepung beras dan kacang hijau bisa menjadi jajanan tradisional seenak ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup segini dulu untuk kupas tuntas resep kali ini. Happy trying at home!